Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di video pembelajaran bersama saya, Olivia Nisa Tiffany. Di video kali ini kita akan mempelajari tentang inverse fungsi komposisi. Jadi ini materi terakhir di bab fungsi komposisi dan inverse ya. Nah, diingetin dulu nih ke materi fungsi komposisi. Nah, fungsi komposisi itu biasanya himpunannya ada 3. Ada si A, si B, sama si C. Artinya fungsi komposisi kan ada 2 fungsi ya. Yang pertama ada fungsi F, terus dilanjutin lagi ke fungsi G. Nah, ini artinya adalah GOFX. Bahasan ini udah dibahas di video tentang fungsi komposisi ya. Nah, dari konsep ini, kita ingetin lagi juga tentang yang kayak gini nih. Nah, kalau misalnya ada X, terus mau dipetakan sama fungsi F, berarti jadinya Fx, betul. Nah, sekarang si Fx dilanjutin lagi ke fungsi G, berarti jadinya Gfx. Nah, si fungsi ini kalau misalnya sekaligus, berarti yang tadi GOFX, sehingga bisa kita simpulkan kalau si Gfx ini sama dengan GOFX. Tuh, sama ya, jadi GOFX itu sama dengan Gfx. Pakai konsep yang sama, kita akan membahas tentang inverse fungsi komposisi. Nah, sama juga kayak tadi, ada 3 himpunannya. Tapi sekarang kita balikin, karena yang namanya inverse itu kan kebalikannya ya. Jadi berlawanan arah. Kalau tadi dari A ke C, sekarang dari C ke A. Berarti kita satu-satu dulu jalannya. Dari mana dulu? Nah, kita pertama dari ini dulu ya. Dari si C ke B itu dipetakan oleh fungsi G inverse. Lalu dari Y ke X ini atau dari himpunan B ke himpunan A dipetakan oleh fungsi F inverse. Nah, karena lawannya tadi kan di bawahnya tadi apa? Ada GOFX ya, berarti kita lawanin aja, jadinya GOF inverse, tapi udah bukan X, pakainya Z, karena kita mulainya dari Z. Nah, kita coba lagi pakai bentuk yang satunya lagi nih. Kalau ada Z, dipetakan oleh G inverse, jadinya G inverse Z. Nah, sekarang G inverse Z, kita petakan lagi sama si fungsi F inverse, berarti jadinya F inverse, G inverse, Z. Masih ingat juga ya, kalau misalnya kurung ini bisa kita rubah bentuknya jadi O, kayak gini. Nah, F inverse, O, G inverse, Z. Ingat juga tadi yang di bawah, katanya GOF inverse Z. Kalau udah, dari sini berarti kita bisa simpulkan juga nih. Kalau yang ujung-ujung ini, sama yang di bawah ini, itu sama. Jadi, GOF inverse Z itu sama dengan F inverse, buka kurung G inverse Z. Atau kayak gini nulisnya, F inverse O G inverse Z. Jadi nanti bentuknya kayak gini, yang perlu kalian lihat adalah si urutannya. Kalau misalnya si GOF-nya ada di dalam kurung terus baru diinversin, artinya sama dengannya sama kebalikannya. Justru F dulu yang di-inverse, baru G dulu yang di-inverse. Tuh. Ini kan G dulu baru F. Kalau misalnya masing-masing punya inverse berarti F dulu baru G. Tuh, F dulu baru G. Jangan sampai terbalik ya. Nah, oleh karena yang tadi pakainya si Z ya, berarti karena ini variabel, maka bisa kita ganti juga pakai variabel yang lain. Kita biasanya pakai si X. Ya udah berarti setiap Z-nya kita ganti jadi X tuh. Kita ganti aja jadi X. Ini kan soalnya GOF. Gimana kalau misalnya soalnya FOG? Sama juga. Tapi jangan lupa, urutannya dibalik. Tadinya FOG, kalau misalnya diinversin masing-masing, berarti jadinya G dulu, baru F. Begitu. Nah, ini berarti kita punya 2 cara. Yang pertama adalah cari komposisinya, lalu kita cari inverse-nya. Nah, di sini kita kerjain dulu yang dikurung ya. Kita cari komposisinya, udah dicari komposisinya, baru kita inversin. Atau yang sampingnya, kita cari dulu inverse-nya dari masing-masing tuh, dari G inverse, dari F inverse, baru nanti kita komposisikan. Jadi kita punya cara 1 dan cara 2. Kita coba kerjain soal. Nah, kita punya contoh soalnya fx sama dengan 2x plus 3 dan gx sama dengan 4 min x. Tentukanlah GOF inverse x. Kita pakai cara 1. Berarti kita cari dulu komposisinya. Nah, ini komposisinya ya. Tadi kan yang diminta GOF, berarti GOF x.
O ini kita rubah jadi bentuk kurung. Kalau udah, kita ganti dari yang dalam. Berarti fx-nya diganti jadi 2x plus 3. Artinya G, 2x plus 3 apa? 2x plus 3 ini kita masukin ke gx. Diganti di setiap x-nya. Udah nggak ada lagi penjelasan ya, karena udah dianggap bisa. Berarti jadinya gini, 4 min 2x plus 3. Kalau min jangan lupa pakai kurung ya, karena mau kita kaliin. Berarti jadi 4 min 2x min 3. 4 dikurang 3 jadi 1. Jadi hasilnya dari GOFX adalah 1 dikurang 2x. Nah, kalau udah kita mau cari inverse-nya. Berarti yang ini kita rubah aja jadi Y. Tuh. Kalau misalnya inverse, berarti kita tujuannya mau dijadiin X sama dengan. Artinya ini pindah aja ya ruasnya ya. Di flip nih. Kayak gini. Yang tadinya di kanan jadi kiri, yang di kiri jadi kanan ya. Nah, kalau udah kayak gini, kita mau hilangkan 1 dan min 2. Siapa dulu yang pindah? Si 1. 1 positif pindah jadi negatif. Kalau udah sekarang min 2-nya pindah. Tadinya kali pindah jadi bagi. Bentuk ini bisa kita rubah juga jadi kayak gini. Y dibagi min 2 artinya min 1 per 2Y. Terus ini min bagi min plus 1 bagi 2 ya 1 per 2. Kalau udah jadi X, boleh deh langsung kita rubah aja ya. Jadi bentuknya kayak gini. GOF inverse X sama dengan min 1 per 2X plus 1 per 2. Jangan lupa Y-nya diganti jadi X. Nah, udah selesai. Kita dapat hasilnya. Sekarang kita kerjain pakai cara yang kedua. Kalau pakai cara yang kedua, berarti kita cari dulu masing-masing dari inverse-nya fungsi f. Nah, kita punya fx-nya 2x plus 3. Berarti kita ganti nih jadi y. Di flip lagi. Kalau udah, kita hilangkan si 2 dan 3. Yang pindah duluan adalah 3. Tadinya plus jadi min. Kalau udah, 2-nya pindah juga jadi bagi. Nah, bentuknya kayak gini. Kalau udah, dibalikin lagi jadi F inverse X sama dengan X min 3 per 2. Baru dapat F inverse-nya, sekarang kita cari G inverse-nya. Sama kayak tadi juga, ditulis soalnya, ganti GX-nya jadi Y. Di flip lagi, baru kita pindahin lagi si 4-nya, jadi min 4. X-nya, ini depannya ada min 1 ya, jadi pindah min 1-nya, jadi kayak gini. Atau bentuknya jadi gini. Y dibagi min 1 jadi min Y, min 4 dibagi min 1 jadi plus 4. Dirubah bentuknya jadi G inverse X sama dengan min X plus 4. Kalau udah dapet dua fungsi ini, baru kita komposisikan. Nah, gini bentuknya kan tadi rumusnya GOF inverse X sama dengan F inverse O G inverse X. Kita ganti pakai kurung. Kalau udah kita ganti dari yang paling dalam, dari G inverse X. Tuh, G inverse X-nya min X plus 4 ya. Tuh, min X plus 4. Nah, ini artinya F inverse min X plus 4. Artinya min X plus 4 ini kita ganti ke sini ya. Ke bagian F inverse. Jadi bentuknya gini. Tuh. Kalau udah berarti kita sederhanakan. Nih plus 4 min 3 jadinya plus 1. Gini. Kalau udah juga berarti jadinya. Nah, disederhanain. Jadinya min 1 per 2X. Ini plus 1 per 2. Jadinya plus 1 per 2. Udah selesai. Mau pakai cara 1 atau pakai cara 2, hasilnya sama. Tergantung dari kalian nyamannya pakai yang mana. Kalau udah, berarti kita tinggal mengerjakan tugas. Di sini ada 2 soalnya. Dikerjakan di buku latihan, ditulis nama di setiap halamannya, foto hasilnya, dan submit ke psikologi. Kalau misalnya ada yang belum ngerti, bisa ditanya ya. Berarti video kali ini ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.